Oke, selanjutnya kita lihat penilaian saham biasa ya. Ini untuk supaya suaranya bisa lebih keras, Anda bisa pakai headset untuk mendengarkannya ya. Oke, perhitungan nilai saham biasa dengan dividen, dengan pemberian dividen sebagai dasarnya dilakukan untuk asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Oke, penilaian saham biasa itu menggunakan metode dividen diskon model atau DDM, perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Rumusnya adalah present value dari dividen ya, dividen yang akan didapat di masa akan datang, nilai sekarang itu dapat ditotalin berapa gitu ya. Rumusnya yaitu D1 per 1 plus K pangkat 1 tambah dengan D2 per 1 plus K pangkat 2. Di mana D1 dan D2 ini adalah dividen ke-1 dan dividen kedua ya pada periode ke-1 dan kedua. Dan ditambah selanjutnya sampai dengan DN plus PN per 1 plus K pangkat N. Nah, beda tadi dengan saham preferen ya. Kalau saham preferen masa berlakunya tak terbatas, kalau ini bisa terbatas ya gitu. Next, penilaian saham biasa diramalkan bahwa PT ABC akan membayar dividen sebesar Rp300 untuk per lembar saham, kemudian 324 untuk per lembar saham pada dividen periode kedua dan periode ketiga 350 untuk 3 tahun yang akan datang ya. Jadi per tahunnya 300, 324, 350. Pada akhir tahun ketiga, PT ABC menjual saham dengan harga Rp9.448 per lembar. Berapakah harga saham tersebut apabila diketahui return yang diharapkan adalah 12%? Nah, jadi K-nya itu nanti ganti dengan 12%, jadi 0,12. Maka kita jawab, kita hitung percent value untuk semua dividen yang diberikan ya dalam 3 tahun tersebut. Berarti 300 per 1 plus 0,12 pangkat 1 tambah dengan 324 per 1 plus 0,12 pangkat 2 ditambah dengan 350 per 350 tambah, nah harganya ya 9.448 per 1 plus 0,12 pangkat 3. Jadi present value-nya sebesar 7.500. Jadi harga saham tersebut adalah 7.500. Jadi kalau dibandingkan dengan harga yang dijualnya, itu harga dijual lebih tinggi ya, 9.400 dibandingkan 7.500. Jadi saham ini termasuk mahal kalau dari perhitungan nilai intrinsiknya. Next. Kemudian nilai saham biasa kita gunakan metode yang tadi MDD ya. Selanjutnya ada 3 model pertumbuhan dividen. Yang tadi dividennya juga ada bertumbuh tadi 300, kemudian 324, 350. Diasumsikan bahwa jika saham dimiliki selamanya ya, intinya nggak dijual belikan. Yang biasanya dipakai sebagai model penilaian tadi adalah MDD. Maka ini tiga model pertumbuhannya. Yang pertama model pertumbuhan 0, zero growth model, atau ini nggak ada pertumbuhan. Kemudian model pertumbuhan konstan ya, tetap pertumbuhannya kalau naik 200 terus Rp100 ya per lembar ya. Nanti 200, kalau 300 300. Kemudian yang ketiga model pertumbuhan tidak konstan, artinya pertumbuhannya bisa naik turun seperti di contoh ini pertumbuhannya tidak konstan ya, beda-beda. Next ya, model pertumbuhan 0 atau zero growth model. Model ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan ya, atau dalam hal ini flat sampai dengan waktu tertentu. Dividen akan dipertahankan pada tingkatnya yang sekarang untuk seterusnya. Oke, maka rumusnya ini ya, ini sama ya dengan yang di rumus saham preferen ya gitu. Jadi present value-nya adalah D dibagi dengan K. Dividen dibagi dengan return yang diharapkan. Contohnya, sebuah saham diperkirakan membayar dividen tiap tahun sebesar Rp500 per lembar saham. Tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 20%. Hitung nilai intrinsik saham tersebut.
Ya, Anda tinggal bagikan aja, dibagi aja 500 dibagi dengan 20%, 0,2. Jadi nilainya adalah 2.500. Nah, jadi nilai intrinsik saham tersebut adalah 2.500. Next. Pertumbuhan dividen yang secara konstan. Oke, dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Kemudian model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu yang konstan selama waktu terbatas. Model ini cocok untuk perusahaan mature ya. Dalam hal ini perusahaan yang sudah tahap dewasa. Jadi sudah mapan lah gitu perusahaannya. Dengan pertumbuhan yang stabil, maka dividennya relatif konstan. Oke, rumusnya adalah present value sama dengan D0 ya, dikali dengan 1 plus G. Ini semuanya dilambangkan D0 karena D-nya tetap, pertumbuhannya 0. Dikali dengan 1 plus G, G itu adalah tingkat pertumbuhan dividen, dibagi dengan 1 plus K, tingkat pengembalian yang disyaratkan. Kemudian ditambah dengan D0 kali dengan 1 plus G pangkat 2 per 1 plus K pangkat 2. Dan seterusnya sampai dengan 1 plus G pangkat tahingga dibagi dengan 1 plus K pangkat tahingga. Atau kalau kita sederhanakan menjadi D1 per K min G. Rumusnya ya. Contohnya, sebuah saham membayarkan dividen Rp500 per lembar saham dan diperkirakan dividen akan tumbuh 5% per tahun sampai terhingga. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan investor adalah 20%, hitung nilai intrinsik saham tersebut. Oke, kita langsung pakai rumus yang udah disederhanakan ya. Nah, pakai D0 kali 1 plus G per KS min G. Berarti 500 ya dividennya dikali dengan 1 plus 5%, 0,5 jadi 1,05 per 0,2 dikurangi dengan 0,05. Ya, G-nya kan 0,05. Sehingga diperoleh nilainya adalah 3.500. Selanjutnya, model pertumbuhan dividen yang tidak konsisten. Model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang mempunyai karakteristik pertumbuhan yang fantastis di tahun-tahun awal sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Setelah pertumbuhan dividen fantastis tersebut, perusahaan hanya membayarkan dividen pada tingkat yang lebih rendah tapi konsisten hingga batas waktu terbatas. Ya. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang lagi bertumbuh. Ya. Selanjutnya, tahapan-tahapan perhitungan yang dilakukan untuk model ini adalah satu, membagi aliran dividen menjadi dua bagian. Yang pertama bagian awal yang meliputi aliran dividen yang fantastis. Yang kedua aliran dividen dengan pertumbuhan yang konstan. Kemudian yang nomor berikutnya menghitung nilai sekarang dari aliran dividen yang fantastis. Kemudian kita menghitung juga nilai sekarang dari semua aliran dividen selama periode pertumbuhan yang konstan. Kemudian menjumlahkan hasil perhitungan nilai sekarang dari kedua bagian perhitungan aliran dividen tersebut. Jadi langkah 2 dan langkah 3 tinggal dijumlahkan. Contoh, PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dengan temuan produk inovatifnya pada 3 tahun pertama. PT ABC mengalami pertumbuhan earning yang sangat fantastis sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan 20% selama 3 tahun. Setelah tahun ketiga dan seterusnya, perusahaan memutuskan untuk membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahun selamanya. Nah, jadi sudah flat kesananya. Dividen awal atau D0 sebesar Rp1.000 per lembar saham dan tingkat return yang disyaratkan investor diketahui 15%. Hitung nilai intrinsik saham PT ABC tersebut. Ya, yang pertama tadi ya, makanya kita harus membagi dua, yang grow sama yang konstan. Jadi yang 20% selama 3 tahun itu bagian pertama, kemudian yang berikutnya yang pertumbuhannya 10% untuk selamanya itu bagian kedua. Nah, di mana kita ketahui D0-nya itu 1000 ya, kemudian D1 ya tahun pertama naikkan 20%, jadi 1200. Tahun kedua jadi 1440. Nah,
kemudian tahun ketiga itu jadi 1728. Tahun keempat jadi 1900,8 rupiah. Oke. Selanjutnya kita hitung dengan rumus yang tadi ya. Jadi nanti si nilai present value-nya itu adalah sebesar 28.264,6 rupiah. Ya, dengan perhitungannya seperti ini. Present value 1000 dikali 1,2 per 1,15. Tadi kan 1 plus K ya, K-nya 0,15. Kemudian ditambah dengan 1000 kali 1,2 pangkat 2 per 1,15 pangkat 2. Tambah 1000 kali 1,2 pangkat 3 per 1,15 pangkat 3. Tambah seterusnya ya, yang nanti pertumbuhannya itu dia hanya 0,1 atau 10% yang konstan. Oke, maka kita peroleh nilai intrinsik saham tersebut adalah 28.264,66 rupiah. Oke, selanjutnya ini latihan soal ya. Ini yang jadi tugasnya. Yang pertama, sebuah saham membayarkan dividen per share Rp 2000 dan perkiraan dividen akan tumbuh konstan 5% per tahun hingga seterusnya jika tingkat pengambilan yang disyaratkan investor adalah 20% per tahun. Berapakah nilai intrinsik saham tersebut dan seterusnya. Sebuah saham diperkirakan membayar dividen tiap tahun 1.500 per lembar saham, tingkat pengembalian disyaratkan adalah 16%. Hitung nilai intrinsik saham tersebut. Yang soal nomor 3, PT A saat ini membayar dividen 1.600 per lembar untuk saham biasa. Perusahaan memperkirakan akan menaikkan dividennya 20% per tahun dalam 4 tahun pertama. Kemudian dividen tumbuh 10% per tahun setelahnya hingga seterusnya. Jika return yang diharapkan investor adalah 16%, berapakah nilai intrinsik saham tersebut? Oke, 3 soal ini semuanya ada di dalam pembahasan tadi ya. Anda tinggal memilih aja ini yang pakai yang mana rumusnya gitu. Yang ini pakai soal ini pakai yang mana, soal 1 rumus mana, soal 2 rumus mana, soal 3 rumus yang mana. Ya, itu harus penggunaan rumus saja yang harus tepat. Jangan sampai salah menggunakan rumus. Ya, oke, sekian untuk pertemuan 9 ini.